di pujian kami, bahwa kami mendengarkan Tuhan lewat firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Berkati kami Tuhan, berkati sarana yang kami pakai Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang akan bergabung dalam ibadah ini, biarlah Tuhan mempercepat langkah mereka untuk boleh kami bersama-sama memuji dalam memuliakan nama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah Tuhan di tengah ibadah kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini sesuai dengan makna tema yang sudah diberikan dalam bulan ini adalah makna kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, sesuai dengan tema bulanan bahwa berbicara tentang makna kehadiran Allah, artinya Allah hadir dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Juga Allah memanggil orang-orang percaya untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita baca dari firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara makna kehadiran Allah. Kita lihat bagaimana Allah ada terus di dalam kehidupan manusia dari sejak manusia diciptakan. Di dalam perjanjian lama, sama seperti hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kepada kita dari awal bulan di Februari ini sesuai dengan tema yang sama, kita lihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan manusia. Kehadiran Allah dalam perjanjian lama, kita lihat bagaimana Allah ada dalam kehidupan orang-orang saleh atau orang-orang yang takut akan Dia. Sama seperti Nuh. Kenapa? Karena perlindungan setiap bagi orang percaya atau bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah bagaimana Tuhan hadir. Allah yang selalu hadir, Allah present, Allah yang selalu hadir dalam seluruh sisi kehidupan mereka. Bagaimana makna? Memang Allah itu dari semula, bahwa Allah yang bertanggung jawab merancang kehidupan manusia. Dia hadir. Dia yang hadir dari segala penciptaan. Dia yang hadir dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Dia yang hadir menyediakan segala yang manusia butuhkan dalam hidupnya.
Kita lihat juga di dalam perjanjian baru, bagaimana perjanjian lama, bagaimana juga di saat Yakub melarikan diri dari kehidupan Esau, Allah hadir dalam seluruh sisi kehidupannya. Jika kita masuk dalam perjanjian baru, di sana juga Allah menggenapi akan kedatangan daripada Mesias itu sendiri, yaitu Immanuel. Kehadiran Allah di dalam perjanjian baru bukan lagi kalau di dalam perjanjian lama Allah hadir dalam bentuk tiang awan, Allah hadir dalam bentuk tabut perjanjian. Tapi setelah perjanjian baru Allah hadir bukan secara fisik lagi. Tapi bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana setiap orang percaya mengaplikasikan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Allah itu memberikan perlindungan. Kehadiran Allah itu mempersilahkan Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam hati kita. Kehadiran Allah, Dia yang mengambil alih kehidupan kita. Responlah kehadiran Tuhan dalam semua sisi kehidupan kita. Nah, kalau bicara tadi tentang makna kehadiran Allah, Allah itu hadir dalam setiap diri orang percaya. Kenapa? Allah itu hadir dalam segala sesuatu. Allah itu hadir dalam segala aspek kehidupan. Allah itu hadir dalam segala kejadian. Artinya setiap perjalanan hidup kita, tak satu pun yang luput dari apa yang menjadi rencana Allah. Jadi makna kehadiran Allah itu betul-betul menjadi pondasi, menjadi betul-betul yang utama dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Tanpa Tuhan saya nggak bermakna. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tanpa Tuhan saya nggak berdaya. Oleh karena itu Allah hadir bagi kita. Bagi siapa? Bagi yang terus menyerukan namanya. Bagi yang terus berdoa kepadanya. Bagi yang terus mengandalkan Dia. Bagi yang terus menjalin hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Termasuk apa yang kita lakukan saat ini. Kalau bisa kita hadir dalam ibadah seperti yang kita lakukan ini. Kita terus membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Tadi kita baca dalam Mazmur 139. Bagaimana Daud dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh perjalanannya. Menyadari bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir dalam semua pergumulan yang dia alami. Kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya adalah andalan yang utama. Tapi bagaimana kita mengatakan dampak daripada kehadiran Allah itu di dalam kehidupan orang percaya apa? Apa yang menjadi dampak kalau kita berbicara bahwa kehadiran Allah itu sangat saya butuhkan. Maknanya luar biasa dalam hidup saya. Apa dampak yang saya lakukan? Apa dampak bahwa saya itu butuh kehadiran Allah yang setiap saat, yang Dia menunjukkan kasih setianya dari dulu sampai saat ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ada dalam kehidupan saya sampai saat ini. Sebagai orang percaya tentu kita punya banyak masalah. Tapi sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, jika kita menyadari bahwa seluruh sisi kehidupan kita Allah hadir, tentu kita tidak takut menghadapi apapun. Kenapa? Allah hadir bersama saya. Hidup saya ada dalam tangan Dia. Dia hadir dalam masalah saya. Termasuk mau masalah ekonomi, mau masalah sakit penyakit atau masalah apapun. Jika ini terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan saya sendiri. Karena Dia Allah yang hadir. Bisa lewat masalah Tuhan berkarya untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang dahsyat. Allah yang selalu ada buat kita setiap saat. Yang kedua, ada kerinduan di dalam persekutuan kita kepada Allah. Karena kita merasa bahwa kita hidup, bahwa kita berjalan tidak bisa tanpa Allah. Sehingga kita terus harus mengundang Dia hadir dalam seluruh sisi kehidupan tadi. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, hidup berkesusahan atau berkelimpahan, kita undang Dia hadir.
supaya Dia yang mengendalikan hidup kita. Karena tanpa Dia kita tidak mampu. Ada kerinduan terus untuk serupa dengan Allah, untuk mencari hadirat Allah. Karena itu dia tadi, kehadiran-Mu Tuhan sangat saya butuhkan. Kehadiran-Mu Tuhan saya rindukan selalu dalam hidup saya. Karena itu tadi, hidup yang terkoneksi terus kepada Tuhan. Hidup yang terus indah mencari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk merasakan bahwa kehadiran Allah, jangan-jangan kita merasa Allah itu jauh. Orang berkata, Tuhan itu sejauh doa. Tuhan itu sejauh persekutuan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya mempunyai satu kerinduan atau pergumulan, saya biasanya menghadap Tuhan di tempat-tempat yang tenang, yang jauh dari keramaian. Bahkan saya mencari Tuhan itu kalau bisa jam 1, di saat semuanya lagi hening. Saya merasakan bahwa Dia ada di depan saya. Dia ada mendengarkan saya pribadi sebelum ada bau bunyi apapun. Kenapa? Ya, Tuhan tahu apa yang saya rasakan. Jadi di situ saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Di saat saya seperti berdua berhadapan menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Di sana saya merasakan, kita akan merasakan bahwa Allah itu hadir di dalam tekun kita berdoa, membiarkan Tuhan itu membentuk. Jadi kehadiran Allah itu memang sangat-sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam ciptaannya. Kita melihat langit, kita melihat gunung, kita melihat laut. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah hadir dalam seluruh ciptaanmu. Kita merasakan berkat Tuhan. Kita akan berkata, Engkau Allah hadir dalam semua apa yang ada dalam hidupku. Berkat-berkat-Mu. Dia hadir dalam pekerjaan kita. Dia hadir dalam masalah kita. Sehingga kita akan terus, apapun yang terjadi, bukan sungut-sungut, bukan tuntutan yang ada dari diri kita. Tapi terus kita menyuarakan terima kasih. Menyuarakan ucapan syukur kepada Allah. Karena kita sadar Allah hadir dan Dia tidak akan membiarkan saya sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan saya berjalan sendiri. Karena Dia adalah omnipresent. Dia adalah Allah yang hadir dalam seluruh sisi kehidupan saya. Dari semua pergumulan atau perjalanan hidup orang percaya, peristiwa yang paling indah dan yang paling bermakna adalah pengalaman hidup jika kita bersama dengan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Kita tahu bagaimana dia dari kecil bahkan sampai dia sudah raja, tapi dia tidak bisa menempati kerajaannya karena pergumulan yang dia hadapi. Tapi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya. Bahkan dia katakan, semua Tuhan tahu. Kalau sesungguhnya semua Tuhan tahu dan berarti Tuhan hadir dalam semua yang terjadi dalam sisi saya. Sisi kehidupan kita. Kemana kita mau pergi? Apa yang kita takutin? Kalau sesungguhnya Allah itu hadir setiap saat. Berarti masa depan kita ada dalam tangannya. Dan kita percaya bahwa rancangan Allah tidak pernah ada rancangan yang gagal. Rancangan Allah tidak pernah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Itu tadi yang dikatakan oleh Mazmur 100. Di Kejadian 39 ayat 2-4. Baru ada damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Agar kita dalam menghadapi masalah hidup mampu melewatinya. Sebab apa? Tuhan turut campur. Tuhan bahkan ambil alih. Itulah kehadiran Allah itu. Kehadirannya, Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia masuk dalam masalah kita. Bahkan Dia tahu takaran kita. Dia akan mengambil alih masalah kita. Tergantung seberapa besar kita mengundang Allah masuk dalam persoalan kita. Dan itu yang dirasakan oleh Raja Daud. Dia mengundang Allah masuk dalam seluruh kehidupannya, seluruh masalahnya.
Sehingga dia menyadari bahwa kemanapun saya berjalan, karena Engkau Allah Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Hadir, saya tidak bisa jauh, saya tidak bisa melangkah. Dalam tidur sekalipun, kalaupun saya pergi sampai ke ujung langit, ke ujung laut, Engkau hadir di sana. Kemanapun saya lagi dalam tidur, bahkan saya masih dalam kandungan orang tua saya, ibu saya, Engkau Allah yang merancang. Artinya berarti dari kita di kandungan, seberapa lama kita Tuhan izinkan di tengah dunia ini, mau dalam keadaan kekurangan, kelimpahan, sehat, sakit, semua yang terjadi dalam hidup kita, bahkan nanti sampai hari terakhir. Ya, bahkan katanya sampai debu kita pun Tuhan yang menjaga. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menjaga. Kalau begitu, apa yang perlu kita takuti? Sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita bersyukur dan bangga. Saya bangga punya Allah yang tidak hanya datang saat tertentu, tapi Dia ada. Bila kita kilas balik, bagaimana Allah jauh sebelum menciptakan bumi, segala yang dibutuhkan manusia, Tuhan sediakan dulu. Berarti Dia Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang bertanggung jawab. Baru hari terakhir manusia diciptakan. Apa yang kita takutkan? Berarti makna kehadiran Allah itu betul-betul harus kita sadari. Dan karena kita sadar bahwa kehadiran Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, makanya mari kita jalani hari selalu bersama Dia. Terus kita menjalin persekutuan yang indah. Karena memang untuk itulah kita ada. Bagaimana sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah itu dengan manusia terputus. Tapi Tuhan mau mengembalikan kembali. Untuk itulah ada hamba-hamba Tuhan. Untuk itulah kita ada orang-orang percaya. Untuk menjadi teman sekerja Allah. Bagaimana mengembalikan apa yang menjadi rencana Allah sejak dunia diciptakan. Dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 yang kita baca tadi, bahwa Allah Maha Hadir di mana saja. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat dalam seluruh sisi kehidupan kita. Yang kedua, Allah hadir dalam kesusahan, seperti hadir saat bangsa Israel waktu mereka di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama juga yang hadir dalam kehidupan, dalam padang gurun kita masing-masing. Padang gurun kita, kalau dulu padang gurun Sahara, padang gurun pasir yang ada di Israel, Allah hadir dalam tiang awan dan tiang api. Allah yang sama juga hadir dalam padang gurun saudara, padang gurun saya, masalah kita, kehidupan kita masing-masing. Seperti pengakuan Daud tadi. Tidak ada yang tersembunyi dalam hadapan Tuhan. Semuanya terang benderang. Oleh karena itu, karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan, mari kita undang kehadiran Allah. Jadi makna Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita respon itu. Dia ada. Dia turut dalam masalah yang kita hadapi. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, memegang tangan kita menjalani kehidupan ini. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang peduli, Allah yang setia, Allah yang kekal. Itulah Tuhan kita. Kita bangga punya Allah yang tidak berubah selama-lamanya. Ketika Yesus berjalan bersama murid-murid, bagaimana hati daripada murid-muridnya? Hati mereka berkobar-kobar. Ada semangat baru karena mereka bersama-sama dengan guru yang luar biasa. Begitu juga dengan kita. Arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran Yesus dalam hati kita harus mampu mengubah hati kita untuk berkobar, melayani Dia, untuk bersemangat menjalani hari. Tidak ada istilah frustrasi bagi orang percaya. Karena Allah hadir dalam masalahmu. Allah hadir dalam hidupmu. Allah hadir dalam setiap sisi kehidupan yang terjadi. Percayalah.
Tak ada yang luput dalam hadirat Tuhan. Dia tahu, dia lihat, dia mengerti hati kita, dia tahu takaran kita. Tuhan membuka hati kita untuk kita mengerti firman-Nya, untuk kita menghidupi firman-Nya. Makanya tadi seperti lagu pujian kita tadi, firman-Mu adalah pelita. Jika firman Tuhan ini sudah menjadi pelita di dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam firman Tuhan. Pasti kita akan berjalan di jalan yang terang. Karena dia sudah menerangi. Jadi kehadiran Allah itu betul-betul kita respon di dalam kehidupan kita. Bahwa hidupku ada untuk-Mu Tuhan. Hidupku ada untuk memuliakan-Mu Tuhan. Aku ada untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa dampak, makna daripada kehadiran Allah? Kita tidak terpengaruh dengan suasana kehidupan. Maupun prediksi daripada ekonomi. Maupun masalah yang terjadi. Karena apa? Allah hadir dalam hidup. Kita tidak terpengaruh dengan suasana hidup. Tapi disertai oleh Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya lewat kehidupan Yusuf. Walaupun kita tahu bahwa kehidupan Yusuf dari awalnya hanya awal dari rasa cemburu dari saudara-saudaranya. Tapi sesungguhnya tangan Tuhan yang bekerja untuk mempersiapkan bagaimana di kemudian hari bangsa Israel tidak kelaparan. Bagaimana anak Tuhan dari anak yang dijual tadi juga bisa sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Orang asing menjadi penguasa. Itulah kalau Tuhan sudah hadir berkarya. Kadang yang menurut akal pikiran manusia, Tuhan bisa nyatakan menjadi nyata. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua itu pekerjaan yang sudah dirancang oleh Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Bisa dengan semua kehadiran Allah dalam masalah kita, dalam hidup kita, bisa membentuk kita semakin dekat. Saya percaya kita menjadi hamba Tuhan juga, karena kita sudah menyadari Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya, makanya saya harus respon untuk mengasihi orang lain. Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan sudah memakai saya, Tuhan sudah melayakkan hidup saya untuk menerima anugerah hidup kekal itu. Saya juga mau berbagi dengan orang lain. Tidak terpengaruh kita dengan situasi yang terjadi. Seperti Yusuf dibuatnya berhasil. Dan apa yang dikerjakannya berhasil menjadi orang hebat. Begitu juga dengan kita. Jika kita tunduk dalam rencana Tuhan, kehadiran Allah itu betul-betul kita respon. Kita berjalan dengan jalan Dia. Janji Tuhan berkat. Janji Tuhan akan berhasil. Sekalipun memang pasti dalam perjalanan itu ada tantangan. Tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir setiap saat. Dia Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu makna kehadiran Allah itu sangat luar biasa. Sangat pokok dan istimewa. Dan itu menjadi fondasi, fundamental dalam kehidupan orang percaya. Bahwa kehadiran Allah sangat kita butuhkan. Kehadiran Allah yang mengubah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat tidak mempengaruhi kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dengan kehadiran Allah, tempat tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kita lihat di Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Di tempat yang terang, di tempat yang gelap, di tempat yang dekat ataupun yang jauh. Allah hadir. Sebab Dia adalah Allah yang present dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan di bumi ini. Kita tidak takut menghadapi hari esok. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan dan kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini. Sebab Allah hadir dalam hidup kita. Sebab Allah hadir dalam semua
kehidupan kita, baik yang mengancam kita, termasuk dosa kita. Oleh karena kita merespon, karena kita menyadari semua kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan, makanya kita berani berkorban untuk pekerjaan Allah. Makanya kita berani mengambil langkah untuk melakukan pekerjaan Allah, menjadi pelayan Allah, termasuk hamba-hamba Tuhan, karena kita menyadari kehadiran Allah sangat kita butuhkan, karena kita merasakan hidup kita tanpa Allah tidak punya makna. Makanya kita mengambil banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih banyak berkarya, melayani di dalam pekerjaan Allah. Itulah makna kehadiran Allah itu. Banyak berbuat untuk pekerjaan Allah, banyak berkorban dalam pekerjaan Allah, banyak mendukung dalam pekerjaan Allah, sehingga orang lain boleh melihat lewat kehidupan kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, orang lain boleh dimenangkan juga. Kita merindukan persekutuan. Apa makna tadi? Banyak berkorban dalam kehidupan Allah, pekerjaan Allah. Kita merindukan persekutuan, membangun jam-jam doa, aktif dalam semua persekutuan. Kenapa itu dia tadi? Karena kita merindukan kehadiran Allah terus dalam hidup kita. Kita merasakan kasih setianya dalam segala sesuatu, dalam segala karya, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apa bukti Allah memberikan? Allah memberikan umur. Itulah bukti kehadiran Allah. Allah memberikan, kita masih diberikan umur. Siapa sih yang bisa menambahkan 1 detik dari apa yang Tuhan sudah tentukan? Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan kita waktu. Allah memberikan kita nafas kehidupan. Kita tidak tahu seberapa lama kita ada di bumi ini. Tapi kehadiran Allah itu sangat kita butuhkan sepanjang hidup kita. Kita butuh Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, kita menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kehadiran Allah itu sangat kita butuhkan. Memberikan perlindungan. Bukan cuma di jasmani kita, tapi di rohani kita. Ada janji Tuhan, jika kita setia sampai akhir, mahkota kehidupan itu, hidup kekal itu menjadi bagian kita orang percaya. Mari kita yang kedua, apa yang menjadi tadi refleksi dalam firman Tuhan pagi ini. Dia memberikan perlindungan, dia memberikan kenyamanan, dia memberikan penyertaan, dia memberikan tuntunan dalam hidup kita di dalam menjalani gelombang kehidupan. Dia ada, dia hadir setiap saat. Yang kedua, mari kita mempersilahkan Tuhan untuk bekerja sepenuhnya di hati kita. Untuk memakai kita setelah kita memang memaknai, menyadari kehadiran Allah sangat kita butuhkan. Mari kita membuka hati kita supaya dia berkuasa di hati kita. Tuhan ambil alih hidup kita. Mempersilakan Tuhan bekerja sepenuhnya di hati kita. Inilah aku Tuhan. Pakailah, bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Karena aku ada untukmu. Aku ada untuk memuliakan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Mari kita respon kehadiran Tuhan. Untuk boleh kita menghasilkan kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Kemenangan dalam seluruh perjalanan kita, sehingga kita bisa sampai mendapatkan mahkota kehidupan itu yang Tuhan sudah sediakan. Jadi makna kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita harus kelihatan bahwa memang kita butuh Allah. Karena kita butuh Allah, kita menjalin persekutuan dengan Allah, kelihatan di dalam kehidupan kita. Gereja menyatakan kehadiran Allah melalui Roh Kudus yang diam di tengah-tengah umatnya. Dan begitu juga dengan hati kita. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja, memampukan kita, memberikan kita semangat terus berkobar melayani Tuhan. Allah hadir dalam setiap hidupku. Allah hadir dalam setiap masalahku. Allah hadir dalam setiap pelayananku. Sebab tujuan gereja, tujuan kita adalah memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jika kita sudah merasakan tadi kehadiran Allah sangat kita butuhkan, teruslah kita menjalin persekutuan yang intim dengan Allah. Sehingga hidup kita itu bisa memancarkan apa yang menjadi tujuan Allah.
dari semula untuk mengembalikan dunia yang sudah rusak. Karena kita ada menjadi alat di tangan Tuhan. Allah yang memilih kita jadi umatnya. Bersyukur kita jika Tuhan memilih kita menjadi alat di tangannya. Allah yang menggerakkan umatnya untuk menyatakan kehadiran Allah. Menyatakan hidup kita dalam sejarah umat manusia. Dari sejak manusia diciptakan. Bahwa tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Berarti dari sejak semula tujuan Allah menciptakan seluruh umat manusia. Tujuan Allah menciptakan saya. Kehadiran Allah tadi adalah untuk kemuliaan Allah. Kehadiran Allah dalam hidup saya untuk kemuliaan Allah. Sebab tujuan Allah menciptakan orang percaya hanya untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan tadi makna kehadiran Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Marilah kita menyadari ternyata Tuhan tahu pikiran saya, perasaan saya, intuisi saya, memori saya, hasrat, keinginan hati saya, semua ada dan semua Tuhan. Dengan itu kita akan takjub dan lega bahwa Allah ternyata merajut hidupku, menyelidiki hatiku, menyelidiki pelayananku, menyelidiki apa yang saya lakukan yang paling terdalam. Allah mengetahui segala sesuatu di dalam hidupku. Berarti saya tidak perlu takut karena Allah hadir dalam semua sisi kehidupanku. Sebab Dia pemilik hidupku. Dia yang menjadikan aku. Dia yang memelihara. Selama saya berjalan di padang gurun kehidupan ini, Allah Maha hadir dalam keberadaannya. Oleh sebab itu saya tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena saya ada karena rencananya. Saya ada karena rancangannya. Oleh karena itu, biarlah hidup kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Merasakan bahwa Allah hadir dalam seluruh sisi kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Allah adalah Allah yang present. Allah adalah omnipresent. Allah adalah hadir. Oleh karena itu tetaplah kita dengan semangat berkobar melayani Tuhan. Menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kapanpun Tuhan memanggil hidup kita dari bumi ini, biarlah kita boleh menggunakan waktu yang ada. Hidup kita, hidup yang bermakna. Hidup kita, hidup yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat setiap pelayanan kita. Oleh karena itu jangan pernah takut menjalani hidup. Sadarilah bahwa Allah hadir dalam seluruh sisi kehidupan kita. Tuhan berkarya dalam seluruh sisi kehidupan kita. Tetaplah kita teguh di dalam Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan Tuhan bahkan memegang tangan kita untuk boleh kita menjadi pemenang dalam seluruh kehidupan kita. Tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Tetaplah berkarya untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang membawa kemenangan. Tuhan yang membawa kekuatan. Tuhan yang membawa keselamatan buat kita. Untuk boleh kita mendapatkan hidup kekal yang menjadi tujuan akhir daripada orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami Tuhan seperti tema pada bulan ini. Bagaimana makna kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kami menyadari kehadiran-Mu Tuhan sangat kami butuhkan. Dan memang Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Ingatkan dan sadarkan kami bahwa kami butuh Tuhan, sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Bahwa Allah selalu hadir dalam semua sisi kehidupan kami. Dalam semua peristiwa kejadian dalam hidup kami. Engkau Allah hadir. Bahkan Engkau Allah yang mengambil alih. Kuatkan kami untuk menjalani dalam seluruh padang gurun kehidupan kami. Untuk tetap kami setia. Tidak takut berjalan dalam dunia ini. Tidak takut hidup kami. Tidak takut masa depan kami. Tidak takut hari esok.
karena masa depan kami ada di tangan Tuhan. Kuatkan kami Bapa, di saat pergumulan datang, di saat masalah datang, pegang tangan kami, supaya kami mampu melewatinya, karena Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami menjadi pemenang dalam semua persoalan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.